Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini kita akan membahas pelajaran keempat yang berjudul Pembenaran oleh Iman Saja. Kembali dari bumi perkemahan Cibodas, kami mengajak saudara untuk belajar pelajaran pekan ini. Yang menarik dari pelajaran pekan ini adalah ayat hafalan. Kalau saudara membaca, maka saudara bisa buka dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sekedar informasi, ini merupakan ekspresi Paulus kepada jemaat di Galatia yang dituliskan melalui suratnya. Dikatakan demikian, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kembali kita flashback ke belakang. Ingat pada pelajaran hari Kamis kemarin, Paulus secara terbuka menentang Petrus di Antioquia. Karena apa? Karena kurangnya keserasian antara iman yang ia ajarkan dan perilaku yang dia tampilkan. Keputusan Petrus untuk tidak lagi makan dengan mantan penyembah berhala mengesankan bahwa mereka adalah orang Kristen kelas 2. Dan tindakan ini sangat ditentang oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa setiap orang adalah sama. Mempunyai Mempunyai hak yang sama, mempunyai status yang sama untuk dibenarkan oleh iman. Nah, kalimat tersebut merupakan judul pelajaran Sekolah Sabat kita. Itu sebabnya saya katakan judulnya Pembenaran oleh Iman Saja. Sekarang kita akan coba lihat apa yang kita akan pelajari sepanjang minggu ini. Hari Minggu dikatakan pertanyaan tentang pembenaran. Apa itu pembenaran? Bagaimana itu pembenaran? Saudara-saudaraku, kalau saudara baca pelajaran hari Minggu, maka ada satu kalimat di sana, kata kerja membenarkan adalah istilah kunci bagi Paulus. Dan saudara bisa baca banyak sekali digunakan di sana. Dan kalau kita melihat arti pembenaran itu sendiri adalah menyatakan seorang tidak bersalah atau bebas atas tuduhan yang dituduhkan terhadap dia. Dan pembenaran merupakan kebalikan dari hukuman. Itu sebabnya ketika ditanyakan apa itu pembenaran, artinya ketika seorang dibenarkan, maka dia dibebaskan dari segala tuduhan. Dari segala Dari segala tuduhan yang boleh jadi memberatkan dia. Dengan kata lain, pembenaran mencakup lebih daripada sekedar maaf atau keampunan. Ini adalah pernyataan positif bahwa seorang itu adalah benar. Namun ingat, pada pelajaran kali ini dikatakan banyak orang Yahudi yang masih berpikir bahwa mereka sudah dibenarkan karena mereka merupakan bangsa pilihan. Namun konteks Paulus adalah tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat. Tapi oleh karena iman kepada siapa? Yesus Kristus. Itu sebabnya pada pelajaran berikutnya hari Senin dan Selasa dijelaskan apakah penting melakukan hukum Taurat. Karena Galatia 2 ayat 16 mengatakan bahwa seorang tidak dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan ungkapan melakukan hukum Taurat? Saudara-saudara masih ingat kata hukum Taurat ini lebih mengarah kepada hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel maksud saya, atau hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang mana ini saudara? Konteks pelajaran hari Senin, hukum Taurat ini mungkin melibatkan semua tuntutan yang dituntut oleh hukum Taurat pada zaman dahulu. Termasuk hukum Musa. Sehingga banyak orang berfokus hanya melakukan hukum. Kalau saya ajak saudara untuk kembali ke belakang, maka saudara akan ingat ketika seorang muda kaya mengatakan bahwa dia sudah melakukan hukum Taurat dari dia masih masih kanak-kanak. Namun pesan Paulus atau frase melakukan hukum Taurat di sini ini lebih mengarah kepada melakukan hukum Taurat tanpa percaya kepada Yesus adalah sia-sia. Namun sekali lagi Paulus menekankan bahwa dengan iman yang saudara miliki akan Yesus, maka secara otomatis saudara akan melakukan hukum Taurat. Namun ingat, konteks yang di sini ada beberapa hukum yang sudah tidak berlaku lagi seperti hukum upacara dan hukum-hukum adat istiadat lainnya. Dan itu juga dikuatkan oleh Rasul Paulus pada pelajaran berikutnya.
ketika dia mengatakan apa dasar pembenaran kita. Rasul Paulus secara jelas menekankan bahwa dasar pembenaran kita apa? Apakah melakukan hukum Taurat atau iman pada Yesus Kristus? Pelajaran hari Selasa dengan gamblang mengatakan iman kepada siapa? Yesus Kristus. Saya akan bacakan sedikit, dikatakan demikian pada paragraf ke-4 bagian B. Harapan kita pada kesetiaan Kristus bukanlah kesetiaan kita sendiri. Ini adalah suatu kebenaran besar dan penting yang antara lain memunculkan reformasi Protestan. Suatu kebenaran yang tetap penting saat ini seperti ketika Martin Luther mulai mengkhotbahkannya berabad-abad yang lalu. Yaitu apa? Iman kepada Yesus dan hanya Yesus saja. Kenapa? Karena itulah dasar pembenaran kita. Sehingga pada pelajaran hari Rabu dan Kamis kita diminta, kalau kita sudah punya iman kepada Yesus Kristus, maka kita harus menurut, saudara. Penurutan oleh iman. Dan itulah yang harus kita miliki. Dikatakan iman Alkitabiah sejati merupakan respon terhadap Allah. Atau apa? Iman yang sejati merupakan apa? Sambutan akan kasih Allah. Respon terhadap kasih Allah. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan dengan jelas banyak orang mendefinisikan iman sebagai kepercayaan. Definisi ini bermasalah karena dalam bahasa Yunani kata iman hanyalah bentuk kata benda dari kata kerja percaya. Artinya apa? Jangan dikatakan disamakan iman sama dengan kepercayaan. Tapi iman adalah hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Dan mengatakan, Yesus mulai saat ini saya akan mengambil engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Saya akan bacakan dengan jelas. Penyelidikan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa iman tidak hanya mencakup pengetahuan tentang Allah, tetapi suatu persetujuan atau penerimaan mental terhadap pengetahuan itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa sangat penting memiliki gambaran yang akurat tentang Allah. Dengan kata lain, ketika saudara percaya pada Yesus, saudara terima kasih karunia yang diberikan oleh Allah dengan mengorbankan putra tunggalnya, maka saudara harus menurut. Kenapa? Karena iman saudara akan menunjukkan siapa Anda. Lalu ada pertanyaan terakhir sebelum kita ambil kesimpulan yang mengatakan apa? Apakah iman meningkatkan dosa? Ini di pelajaran hari Kamis. Ada terkesan ketika Rasul Paulus hanya mengatakan bahwa dibenarkan atau pembenaran oleh iman saja, maka banyak orang Yahudi menganggap bahwa tidak perlu hukum, tidak perlu mengikuti hukum, sehingga orang cenderung akan berbuat dosa. Ingat, maksud Paulus di sini bukanlah Injil pembenaran oleh imannya mendorong orang untuk berbuat dosa, melainkan maksud Paulus adalah menerima Kristus dengan iman bukanlah sesuatu yang sepele. Itu bukan permainan surga, permainan percaya buatan surgawi di mana Allah menganggap seorang benar padahal tidak ada perubahan nyata dalam cara hidupnya. Dengan jelas dikatakan apa? Ketika Anda menerima iman, menerima Yesus Kristus, maka saudara pun harus berubah dalam lifestyle, dalam pola hidup. Ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka saudara pun harus berubah. Kenapa? Karena dikatakan pada pelajaran hari Kamis paragraf terakhir, oleh karena itu, iman di dalam Kristus bukanlah alasan untuk berdosa, tetapi suatu panggilan kepada hubungan yang jauh lebih dalam dan lebih kaya dengan Kristus, lebih daripada yang pernah ditemukan dalam agama berdasarkan hukum. Apa dikatakan? Hubungan yang terus-menerus, hubungan yang lebih dalam, hubungan yang lebih intim. Itulah iman yang sebenarnya. Bukan menaikkan dosa atau meningkatkan dosa, tapi lebih membuat orang sadar dan lebih percaya. Dan sebagai kesimpulan, saya akan bacakan pada kesimpulan tulisan Ellen G. White di buku Selected Passages jilid 1 halaman 367. Hukum menuntut kebenaran, dan karena inilah orang berdosa berhutang pada hukum, tapi dia tidak mampu membayarnya. Satu-satunya cara di mana ia bisa mencapai kebenaran adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita dibenarkan oleh iman, dan iman kita kepada Yesus Kristus, dan pembenaran pun hanya dilakukan oleh iman saja. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kami mengetahui bahwa kami dengan iman pada Yesus Kristus akan dibenarkan oleh kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu. Ajari kami Tuhan, ajari juga para pemirsa dimanapun mereka berada, agar kami boleh mengerti sekolah Sabat ini dengan lebih jelas. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.